Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 4C. Kali ini kami akan membahas tentang analisis dan desain soal matematika berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi yang terdiri dari pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreatif matematis. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Adam Setiawan, Azhar Rahma Akmal, dan saya Nur Fitriani. Yang pertama, terdapat pengertian kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Sujadi, pada tahun 2009, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah keterampilan menggunakan matematika untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut Montagu yang menyebutkan sebagai aktivitas kognitif kompleks dengan berbagai proses dan strategi. Menurut Widodo dan Sujadi, pada tahun 2015, pemecahan masalah menekankan penggunaan pengetahuan matematika untuk mencari solusi. Berdasarkan pendapat menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan kemampuan ini adalah proses siswa dalam menyelesaikan masalah matematis dengan memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Selanjutnya, indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut NCTF pada tahun 2023, indikator kemampuan pemecahan masalah matematis mencakup mengenali informasi yang diketahui dan ditanyakan, menyusun model matematika, menerapkan strategi penyelesaian, serta menjelaskan hasil sesuai masalah awal. Menurut Bransford pada tahun 2011, menambahkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, mengeksplorasi solusi, memilih strategi, serta mengevaluasi hasil. Berdasarkan pendapat menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kemampuan pemecahan masalah meliputi pemahaman masalah, penyusunan model, pemilihan strategi penyelesaian, pemeriksa hasil, dan evaluasi setiap langkah penyelesaian. Berpikir kritis dalam matematika adalah landasan berpikir yang digunakan untuk menganalisis argumen dan mengembangkan ide berdasarkan pemahaman secara logis. Menurut Juma Syaroh 2014, berpikir kritis matematis adalah proses yang berfokus pada bagaimana seseorang menyimpulkan hal-hal yang perlu diyakini dan menentukan tindakan yang harus diambil. Menurut Susanto, berpikir kritis penting dalam konteks matematika karena siswa harus bisa menganalisis ide atau konsep matematika yang diberikan dan mengambil keputusan secara rasional berdasarkan fakta. Hal ini sangat penting karena membantu siswa berpikir logis dan bijaksana, terus membiasakan siswa menyikapi persoalan sehari-hari secara kritis dan meningkatkan kemampuan untuk menarik kesimpulan secara tepat. Menurut R.H. Ennis dalam Joko 2013, ada 12 indikator berpikir kritis yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori utama, yaitu pertama, memberikan penjelasan sederhana, kedua, mengembangkan keterampilan dasar, ketiga, menyimpulkan, keempat, itu memberikan penjelasan lanjutan, dan kelima, itu mengidentifikasi asumsi. Sementara menurut Perkins dan Murphy 2016, indikator berpikir kritis diklasifikasikan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Klasifikasi, 2. Asesmen, ketiga, inferensi, dan keempat, itu strategi dan taktik. Baik, yang selanjutnya ada kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan kompetensi penting dalam pembelajaran matematika yang melibatkan kecakapan individu dalam menghasilkan ide-ide orisinal, melihat berbagai kemungkinan solusi, dan memecahkan masalah matematika dengan cara yang tidak konvensional. Menurut Torrance, Krulik, dan Rudnick, berpikir kreatif matematis melibatkan proses merasakan kesenjangan, membentuk ide baru, menguji hipotesis, dan menghasilkan berbagai kemungkinan solusi. Dengan demikian, kemampuan berpikir kreatif matematis sangat penting untuk dikembangkan pada siswa agar dapat memecahkan masalah matematika dengan cara yang inovatif dan efektif. Selanjutnya ada indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. Dalam praktiknya, berpikir kreatif matematis meliputi beberapa indikator seperti kelancaran atau fluensi dalam menghasilkan banyak ide, kelulusan atau flexibility dalam melihat masalah dari berbagai sudut pandang, keunikan atau originality dalam menemukan solusi yang tidak biasa, serta penguraian atau elaboration dalam mengembangkan ide secara rinci dan mendalam. Nah, kemampuan ini sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21, di mana siswa dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, serta mampu menyelesaikan masalah kompleks secara mandiri. Selanjutnya, analisis soal matematika. Soal pertama, sumbernya sudah terlampir. Untuk kemampuan yang diukurnya itu kemampuan pemecahan masalah matematis. Untuk soalnya, Pak Banu adalah salah satu petugas kepolisian. Ia diminta untuk memasang garis polisi di TKP untuk mengamankan tempat kejadian dan mempermudah dalam melaksanakan penyelidikan nantinya. Ternyata, TKP berbentuk segitiga siku-siku yang diketahui panjang sisinya membentuk barisan aritmatika dan panjang sisi miringnya 20 meter. Akan dipasang garis polisi pada ketiga sisinya. Tentukan panjang garis polisi yang diperlukan. Mengidentifikasi soal. Pada indikator pertama, memahami masalah. Siswa mampu mengidentifikasi informasi yang diketahui, ditanyakan, dan informasi yang dibutuhkan. Untuk penyelesaiannya, diketahui TKP berbentuk segitiga siku-siku, panjang sisinya membentuk barisan aritmatika, panjang sisi miring sama dengan U3 sama dengan 20 meter. Untuk ditanyanya, panjang garis polisi yang dipasang pada ketiga sisi segitiga sama dengan keliling segitiga tersebut. Yang kedua, membuat rencana penyelesaian. Siswa mampu membuat strategi penyelesaian dan mampu menyusun masalah tersebut ke dalam model matematika. Yang pertama, menyusun model matematika untuk setiap sisi pada segitiga. Sisi pendeknya sama dengan A sama dengan U1, sisi sedangnya A ditambah B sama dengan U2, sisi miringnya A ditambah 2B sama dengan 20 meter sama dengan U3. Yang kedua, menentukan panjang setiap sisi pada segitiga. Yang ketiga, menghitung panjang garis polisi yang diperlukan. Untuk indikator ketiga, menyelesaikan masalah. Siswa mampu menerapkan strategi dalam menyelesaikan masalah dan melakukan perhitungan dengan benar. Untuk penyelesaiannya, misalkan panjang U1 sama dengan A dan beda panjang setiap sisinya adalah B, maka panjang sisi yang lainnya A ditambah B, UN sama dengan A plus 2 dikurang 1 dikali B. U3-nya A ditambah 2B. Untuk U3-nya sudah diketahui di soal, yaitu 20, sehingga kita substitusikan sehingga menjadi A sama dengan 20 dikurang 2B. Selanjutnya, kita substitusikan dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka diperoleh U1 sama dengan A sama dengan 12, U2-nya
A ditambah B, 12 ditambah 4 sama dengan 16, U3, A ditambah 2B sama dengan 20. Untuk mencari kelilingnya, kita harus menjumlahkan U1, U2, dan U3 sehingga menghasilkan 48 meter. Maka panjang garis polisi yang diperlukan adalah 48 meter. Untuk indikator keempat, memeriksa hasil penyelesaian. Siswa mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Untuk penyelesaiannya, kita substitusikan U1 dan U2 sehingga U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sama dengan U3 sehingga diperoleh U3-nya yaitu 20. Untuk mencari kelilingnya, kita tambahkan U1, U2, dan U3 sehingga diperoleh 48 meter untuk kelilingnya. Jadi, terbukti bahwa panjang garis polisi yang diperlukan adalah 48 meter. Soal ini melatih kemampuan pemecahan masalah karena siswa tidak diberi semua informasi secara langsung. Siswa harus memahami konsep barisan aritmatika, teorema Pythagoras, dan hubungan keduanya, lalu menyusun model matematika menyelesaikannya dan memeriksakan hasilnya. Soal ini termasuk soal HOTS karena menuntut siswa untuk menganalisis atau C4 dan mengevaluasi C5. Menganalisis soal matematika pada soal kedua. Dengan soalnya yaitu, pada saat sebelum COVID-19, Dewi membeli sebuah kalung seharga 800.000. Pada masa pandemi seperti ini, Dewi mengalami masalah keuangan yang membuatnya memutuskan untuk menjual kalungnya dengan harapan keuntungan dari penjual kalung tersebut sebesar 50%. Nah, berapakah harga jual yang seharusnya? Indikator yang pertama yaitu memberikan penjelasan sederhana. Dengan penyelesaiannya itu merumuskan pertanyaan berapa harga jual kalung jika Dewi ingin mendapatkan keuntungan 50% dari harga beli. Terus menganalisis argumen. Untuk mendapatkan keuntungan 5%, Dewi perlu menjual kalung dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Keuntungan 5% berarti Dewi ini ingin mendapatkan tambahan 5% dari harga beli. Terus juga menjawab pertanyaan, yaitu seperti kita perlu menghitung 5% dari 800.000 dan menambahkannya ke harga beli untuk mendapatkan harga jual. Nah, indikator kedua itu mengembangkan keterampilan dasar. Dengan langkah penyelesaiannya, pertama mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, yaitu dengan informasi yang diberikan adalah harga beli kalung 800.000 dan persentase keuntungan yang diinginkan itu 50%. Terus melakukan observasi, kita mengamati bahwa harga beli adalah 800.000 dan keuntungan yang diinginkan adalah 50%. Nah, seterusnya menilai laporan hasil pengamatan. Berdasarkan observasi, kita menilai bahwa untuk mendapatkan keuntungan 50%, kita perlu menghitung 5% dari 800.000. Indikator yang ketiga itu menyimpulkan. Nah, dalam indikator menyimpulkan ada penalaran deduktif. Kita menggunakan rumus persentase untuk menghitung keuntungan. Rumus untuk menghitung persentase adalah keuntungan sama dengan persentase keuntungan dikali harga beli. Nah, keuntungannya tadi kan 5% dikali 800.000. Maka kita mendapatkan hasil keuntungannya itu 400.000. Selanjutnya adalah penalaran induktif. Kita menilai bahwa harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan. Nah, harga jual itu kita bisa simpulkan harga beli ditambah keuntungan. Jadi 800.000 ditambah 400.000 sama dengan 1.200.000. Nah, keputusan berdasarkan pertimbangan nilai, kita membuat keputusan bahwa harga jual yang seharusnya adalah 1.200.000. Nah, indikator keempat yaitu memberikan penjelasan lanjutan. Yang pertama mengidentifikasi istilah secara tepat. Harga beli, harga yang dibayarkan Dewi untuk membeli kalung yaitu 800.000 dan keuntungannya itu tambahan uang yang diperoleh dari penjualan kalung dihitung sebagai persentase dari harga beli. Terus harga jual, harga yang ditetapkan untuk menjual kalung yang merupakan jumlah dari harga beli dan keuntungan. Nah, selanjutnya menilai ketepatan definisi. Definisi tersebut tepat dan sesuai dengan konteks soal. Yang kelima itu mengidentifikasi asumsinya. Yang pertama itu mengasumsi tidak ada biaya tambahan atau pajak yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan ini. Selanjutnya strategi dan taktik. Langkah-langkah yang diambil adalah menghitung 5% dari harga beli dan menambahkannya ke harga beli untuk mendapatkan harga jual. Selanjutnya interaksi dengan orang lain. Siswa yang dapat mendiskusikan hasil perhitungan dengan guru atau teman sekelas untuk dapat menghitung persentase keuntungannya. Nah, selanjutnya ada soal ketiga pada analisis soal matematika. Nah, pada soal ketiga ini kemampuan yang diukurnya yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis. Untuk soalnya yaitu sebuah taman berbentuk segitiga memiliki keliling 60 meter. Buatlah 3 desain segitiga berbeda dengan panjang sisi yang bervariasi, tetapi tetap memiliki keliling 60 meter. Hitung juga luas masing-masing segitiga yang kamu buat dan jelaskan kelebihan dari masing-masing desain. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat desain 1, yaitu segitiga sama sisi dengan sisi 20 meter, 20 meter, 20 meter. Nah, di sini didapatkan kelilingnya yaitu 60 meter, luasnya yaitu 10/3 dan kelebihannya bentuk simetris dan estetis, cocok untuk desain taman yang rapi dan mudah dalam perencanaan dan pengelolaan. Selanjutnya ada desain yang kedua yaitu segitiga sama sisi dengan sisinya 25 meter, 25 meter, dan 10 meter. Untuk kelilingnya didapatkan 60 meter dan untuk luasnya didapatkan 50/6. Dan untuk kelebihannya itu memberikan sisi alas yang lebih panjang, cocok untuk area yang memanjang dan memungkinkan penataan elemen taman seperti bangku atau kolam. Selanjutnya kita buat desain yang ketiga yaitu segitiga sembarang dengan sisi 18 meter, 22 meter, dan 20 meter. Didapatkan kelilingnya 60 meter, luasnya 120/2 dan untuk kelebihannya itu fleksibel dan mudah menyesuaikan dengan bentuk lahan yang tidak beraturan, memungkinkan menyesuaikan terhadap kondisi tanah di lapangan. Selanjutnya untuk identifikasi kemampuan berpikir kreatif matematisnya, yang pertama ada indikator merancang solusi matematika yang beragam atau fluensi. Untuk penyelesaiannya yaitu siswa membuat 3 desain segitiga berbeda yaitu tadi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Untuk indikator yang kedua yaitu menggunakan berbagai pendekatan dalam menentukan panjang sisi atau flexibility. Untuk penyelesaiannya yaitu siswa menggunakan berbagai jenis segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang dengan variasi kombinasi panjang sisi yang tetap memenuhi syarat keliling yaitu 60 meter. Untuk indikator yang ketiga yaitu menghasilkan solusi yang unik dan berbeda atau originality. Untuk penyelesaiannya yaitu salah satu
satu desain menggunakan kombinasi sisi yang unik dan tidak umum seperti 18, 22, dan 20, namun tetap valid secara matematis. Untuk indikator yang keempat yaitu menjelaskan alasan dan kelebihan desain atau elaboration. Untuk penyelesaiannya yaitu siswa menjelaskan kelebihan tiap desain seperti bentuk simetris, lebih estetis, atau desain flexibility cocok untuk lahan tidak beraturan. Nah, untuk alasannya itu soal ini mengharuskan siswa menghasilkan beberapa solusi yang berbeda dan valid dalam batasan yang sama, menggunakan berbagai pendekatan serta menjelaskan kelebihan dari masing-masing solusi. Hal ini juga mendorong siswa berpikir terbuka, fleksibel, dan kreatif sehingga seluruh aspek kemampuan berpikir kreatif matematis dapat diukur secara menyeluruh. Selanjutnya, desain soal orisinal. Soal pertama, nama mahasiswa Zahra Rahma Akmal, kemampuan matematis yang diwakili yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Soalnya, yaitu Pak Bambang berencana akan membeli sepeda motor seharga 22 juta melalui bunga yang diperoleh dari menabung di bank selama 6 bulan. Setiap bulan, Pak Bambang menabung seharga 15 juta dengan suku bunga 5% per bulan. Apakah keinginan Pak Bambang untuk membeli sepeda motor dapat tercapai dengan bunga yang diperoleh selama menabung 6 bulan? Jika belum tercapai, pada bulan keberapa Pak Bambang bisa membeli motornya? Kapan penyelesaiannya? Yang pertama, memahami masalah. Diketahuinya, harga motornya 22 juta, menabungnya 15 juta per bulan, suku bunganya 5% per bulan, jangka waktu awal 6 bulan, harga bunga yang digunakan untuk membeli motor. Ditanyanya, apakah keinginan Pak Bambang tercapai untuk membeli sepeda motor dengan bunga selama 6 bulan? Jika belum tercapai, pada bulan berapa Pak Bambang bisa membeli motornya? Yang kedua, rencana penyelesaian. Yang pertama, menghitung total bunga selama 6 bulan. Yang kedua, jika belum cukup, lanjutkan per bulan sampai bunganya lebih dari sama dengan 22 juta. Yang ketiga, menggunakan rumus bunga sama dengan setoran dikali suku bunga dikali lama mengendap. Yang ketiga, proses penyelesaian dan memeriksa hasil penyelesaian. Langkah penyelesaiannya itu, kita menghitung bunga sampai bulan ke-6 terlebih. Untuk bulan pertama, mengendapnya selama 6 bulan, jadi kita substitusikan ke rumus sebelumnya, 15 juta dikali 5% dikali 6, sama dengan 4.500.000. Kita cari sampai bulan ke-6, sehingga totalnya 15.750.000. Karena 15.750.000 kurang dari sama dengan 22 juta, maka uang bunga Pak Bambang belum cukup untuk membeli sepeda motor pada bulan ke-6. Selanjutnya, karena belum cukup, kita menghitung sampai bulan ke-7. Pada bulan pertama, mengendap selama 7 bulan, bunganya yaitu 15 juta dikali 5% dikali 7, sama dengan 5.250.000. Kita tambahkan dengan bunga sampai bulan ke-6, yaitu 15.750.000, sehingga totalnya menjadi 21 juta. Karena 21 juta kurang dari sama dengan 22 juta, maka uang bunga Pak Bambang belum cukup untuk membeli sepeda motor pada bulan ke-7. Yang ketiga, menghitung bunga sampai bulan ke-8. Bulan ke-1-nya mengendap selama 8 bulan, untuk bunganya 15 juta dikali 5% dikali 8 sama dengan 6 juta. Kita tambahkan dengan bunga sampai bulan ke-7-nya yaitu 21 juta, sehingga totalnya menjadi 27 juta. Karena 27 juta lebih dari sama dengan 22 juta, maka Pak Bambang bisa membeli sepeda motor pada bulan ke-8 dengan uang bunga yang diperoleh dari menabung selama 8 bulan. Untuk selanjutnya, terdapat rubrik penilaian soal pertama dan interpretasi skor soal pertama. Masa 2 ini membahas tentang sebuah toko buku menjual buku dengan harga 20.000 per buku pada hari pertama. Toko tersebut menjual 10 buku. Pada hari kedua, toko tersebut menjual 15 buku. Pada hari ketiga, toko tersebut menjual 20 buku, dan seterusnya. Jika pola penjualan ini terus berlanjut, berapa total pendapatan toko tersebut setelah 10 hari? Langkah penyelesaian pertama yaitu mengidentifikasi pola penjualan. Pada hari ke-1 itu kan tadi 10 buku, hari kedua itu 15 buku, hari ketiga 20 buku. Nah, pola penjualan ini membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama A sama dengan 10 dan bedanya itu B sama dengan 5. Langkah penyelesaian kedua itu rumuskan barisan aritmatika. Nah, suku ke N barisan aritmatika dapat ditemukan dengan rumus AN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika dapat ditemukan dengan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N kurang 1 dikali B. Nah, penyelesaian ketiga itu menghitung jumlah buku yang dijual dalam 10 hari. Menggunakan rumus N suku pertama SN sama dengan 10 per 2 dikali 2 kali 10 plus 10 kurang 1 dikali 5. Nah, maka dapatkan hasil 325. Jadi, total buku yang dijual dalam 10 hari adalah 325 buku. Nah, langkah penyelesaian keempat yaitu menghitung total pendapatan. Harga per buku adalah 20.000. Total pendapatan itu sama dengan jumlah buku yang dijual dikali harga per buku. Nah, maka total pendapatannya itu adalah dari 325 dikali 20.000. Maka totalnya adalah 6.500.000. Nah, berikut merupakan rubrik penilaian untuk soal yang kedua. Slide 25 itu kompetensi inti atau KI berdasarkan kurikulum merdeka atau kurikulum 2013. Nah, KI 3 atau pengetahuan itu siswa diharapkan memahami dan menerapkan pengetahuan yang bersifat faktual, konseptual, dan prosedural dalam matematika. Khususnya kita fokus pada aritmatika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pola-pola dan hubungan bilangan yang sering kita temui. Dan KI 4 keterampilan. Di sini siswa diminta untuk mengolah, menalar, dan menyajikan informasi baik dalam bentuk nyata atau konkret maupun abstrak. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah matematika secara mandiri dan logis, terutama yang berkaitan dengan pola bilangan dan penerapannya. Selanjutnya itu ada kompetensi matematika yang dikembangkan dari soal. Bagian ini menunjukkan kemampuan apa saja yang dikembangkan dari soal-soal matematika yang diberikan.
Pertama, permodelan matematika. Mengubah situasi nyata seperti penjualan harian buku ke dalam model matematika, contohnya menggunakan berdasarkan matematika untuk menghitung pendapatan. Kedua itu penalaran, kemampuan untuk menyusun pola dari data, misalnya jumlah buku yang terjual tiap hari, dan generalisasi atau menerapkan rumus jumlah berdasarkan matematika. Ketiga itu pemecahan masalah, menggunakan strategi logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana menentukan jumlah total buku yang terjual dan mengalihkan dengan harga satuan untuk memperoleh pendapatan total. Keempat itu komunikasi matematika, menyampaikan proses berpikir matematika secara jelas dan logis, mulai dari mengenali pola, membuat model, hingga menghitung hasil akhir. Yang terakhir itu representasi matematika, mewakili situasi dengan barisan bilangan dan rumus aljabar sehingga perhitungan bisa dilakukan secara lebih efisien. Selanjutnya, untuk desain soal orisinal yang ketiga yaitu dibuat oleh Nur Fitriani dengan kemampuan matematis yang diwakili yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis. Untuk soalnya, sebuah perusahaan ingin membuat kemasan produk makanan berbentuk prisma yang memiliki volume 1000 cm3. Kemasan tersebut harus efisien dalam penggunaan bahan, yaitu memiliki luas permukaan sekecil mungkin agar hemat biaya produksi. Nah, tugas Anda yang pertama yaitu buat 2 desain kemasan berbeda, misalnya balok, prisma segitiga, trapesium atau lainnya dengan volume 1000 cm3. Yang kedua, hitung luas permukaan masing-masing desain. Yang ketiga, bandingkan efisiensi penggunaan bahan dari 2 desain tersebut. Dan yang keempat, jelaskan desain mana yang menurut Anda lebih baik dan mengapa. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat desain yang ke-1 yaitu balok. Nah, dengan balok ini memiliki ukuran panjang yaitu 10 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 10 cm, sehingga didapatkan volumenya itu 1000 cm3, dan luas permukaannya itu didapatkan 600 cm persegi, dan alasannya itu bentuknya sederhana, mudah diproduksi, dan efisien dalam bahan. Selanjutnya untuk desain yang kedua itu ada prisma segitiga. Di sini alas segitiganya itu alasnya 20 cm, tingginya 10 cm, dan luas alasnya yaitu 100 cm persegi. Untuk tinggi prismanya yaitu 10 cm, dan untuk volumenya didapatkan 1000 cm3, dan untuk keliling alasnya itu didapatkan 48,28 cm, dan untuk luas permukaannya didapatkan 682,8 cm persegi. Dan untuk alasannya itu desain lebih menarik dan kreatif, cocok untuk produk premium. Nah, berikut ini merupakan rubrik penilaian dan rentang skor untuk desain orisinal soal yang ketiga. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu berpikir matematis merupakan kemampuan dasar yang penting dimiliki siswa karena mendukung pemahaman matematika secara menyeluruh serta membantu menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan ekonomi. Kemampuan ini juga mencakup pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Pemecahan masalah melatih siswa menggunakan strategi dan pengetahuan untuk menemukan solusi. Berpikir kritis dapat membantu dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi secara logis, sedangkan berpikir kreatif mendorong pengembangan ide inovatif. Nah, ketiga kemampuan ini dapat saling melengkapi dan penting untuk membentuk siswa yang kompeten dan siap menghadapi tantangan pembelajaran pada abad 21. Nah, cukup sekian analisis dan penjelasan desain soal matematika berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.